Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program belajar sekilo, sekolah kita online. Ya, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 4, pembelajaran 1 sampai 3. Nah, tidak bosan-bosannya Bapak mengingatkan tentang protokol kesehatan ya, karena kita masih berada di masa pandemi ya anak-anak. Nah, oke. Kita akan mulai pembelajarannya. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita siapkan alat tulisnya dulu, ya, di buku, pensil, atau pulpen, ya. Sudah siap anak-anak? Oke, kalau sudah siap, kita mulai berdoa dulu ya. Nah, berdoa menurut kepercayaannya masing-masing ya. Oke, Bapak mulai. Berdoa, mulai. Selesai. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Hafid Maulana dari SDN Kesunean 1. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa dapat memahami sikap bersatu dalam keluarga. 2. Siswa dapat memahami, mengetahui informasi terkait konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. 3. Siswa dapat memahami, mengkonversi satuan berat cm dan mm. 4. Siswa dapat memahami pola irama sederhana pada sebuah lagu. Oke, lanjut ya anak-anak. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Perhatikan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa melalui perubahan wujud di sekitar kita. Dapatkah kamu mengamati peristiwa perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari kita? Nah, oke, kita ada cerita di sini ya. Judulnya Bertani Garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Bagaimana proses menghasilkan garam? Nah, pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak-petak terlebih dulu harus dipadatkan. Nah, setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambahkan air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 120 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambahkan zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Nah, kita pernah belajar tentang 1 jam adalah 60 menit. Pinter. Nah, 1 menit sama dengan berapa detik? Ya, 60 detik. Nah, kita sudah belajar itu kan kemarin? Nah, oke. 1 jam dapat diubah menjadi menit. Nah, oke. 1 jam sama dengan titik-titik menit berapa anak-anak? Ya,
Betul, 60 menit ya. Nah, perhatikan cara penyelesaian di bawah ini. Nah, 2 jam sama dengan 2 kali 60. Nah, kenapa 2? Karena di situ yang dimintanya kan 2 jam. Jadi kita tulis angka 2. Nah, kenapa dikali 60 menit? Nah, kita kembali lagi ke atas. 1 jam adalah 60 menit. Jadi 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit. Sama dengan 120 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak adalah 120 menit. Nah, ada lagi nih. Untuk memanen satu petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Nah, tadi kita dari jam diubah ke satuan menit. Nah, sekarang dari satuan menit kita ubah menjadi satuan jam. Nah, di sini waktu yang diperlukan adalah 90 menit. Nah, 90 menit sama dengan 60 menit ditambah 30 menit. Nah, 60 menit itu sama dengan 1 jam. Maka kita tulis 1 jam. Nah, tambah 30 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk memanen satu petak garam adalah 1 jam 30 menit. Nah, 1 jam 30 menit itu sama dengan 90 menit. Asiknya membuat gulali. Nah, gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir. Rasanya manis dan mudah membuatnya. Nah, di sini ada alat dan bahan untuk membuat gulali anak-anak. 1. 100 gram gula pasir. 2. 250 ml air matang. 3. Pewarna makanan. 4. Tusuk sate. Nah, cara membuatnya bagaimana? Pertama, campurkan 500 gram gula pasir dengan 200 ml air matang. Kemudian, tambahkan pewarna jika diperlukan. 2. Aduk campuran tersebut hingga merata. Kemudian, dipanaskan di atas api sedang. 3. Aduk-aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Setelah itu, angkat dari api dan diamkan sampai adonan mengental. 4. Jika sudah dingin dan mengental, maka adonan gulali tersebut sudah boleh dibentuk. Lilitkan pada tusuk sate dan bentuk menjadi aneka bentuk yang kamu sukai. Nah, ini contoh gulali anak-anak. Kalian pernah memakan yang ini? Ya, pernah. Ya, masih banyak ya di daerah kita yang menjual gulali seperti ini ya. Bagaimana rasanya? Manis? Ya, manis. Ya, tapi jangan terlalu banyak makan gulali ya, tidak baik. Nah, di sini di peristiwa pembuatan gulali, nah ada beberapa perubahan wujud yang terjadi. 1. Gula dicampur air. Berarti gulanya apa anak-anak? Mencair. Kedua, ada air mendidih. Nah, berarti perubahan wujud yang terjadi apa itu? Menguap. Iya. 3, adonan gulali mengental. Perubahan wujudnya berarti membeku. Sikap bersatu adalah berkumpulnya individu menjadi satu tanpa memandang ras, suku, agama, warna kulit, dan keturunan untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh sikap bersatu adalah A. Saling menghargai pendapat dan peran yang beragam. B. Saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. C. Saling menghargai keragaman suku, bangsa, dan budaya. D. Tidak merendahkan adat,
istiadat lain. E. Menghormati segala bentuk tradisi lain yang tidak sama dengan tradisi sendiri. Nah, dalam keluarga penting untuk mempunyai sikap bersatu. Nah, gambar yang menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga adalah, oke, kita lihat gambar yang pertama. Nah, di situ ada seorang anak laki-laki sedang menyapu. Nah, itu termasuk sikap bersatu tidak dalam keluarga? Ya, jawabannya tidak. Oke, kita lanjut ke gambar sebelahnya lagi. Di situ ada ibu, kakak, dan adik sedang bermain. Nah, itu contoh sikap bersatu dalam keluarga tidak? Ya, betul. Itu salah satu contoh sikap bersatu dalam keluarga. Gambar sebelahnya lagi. Ada ibu dan anak sedang mencuci piring. Nah, itu juga termasuk sikap bersatu dalam keluarga. Yang bawahnya ada anak sedang menonton TV. Itu bukan sifat bersatu dalam keluarga. Nah, sebelahnya lagi pun sama. Itu bukan sikap bersatu dalam keluarga. Nah, gambar yang terakhir ada seorang kakak sedang mengajarkan adiknya belajar. Nah, itu adalah contoh sikap bersatu dalam keluarga. Kamu telah memiliki aktivitas yang menunjukkan saling membantu di rumah. Perhatikan cerita Edo di bawah ini. Hai, namaku Edo. Aku bersekolah di SD Nusantara. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, aku merapikan tempat tidurku. Juga menolong ibu menjaga adikku ketika ibu memasak sarapan. Pada sore hari, aku membantu ibu menyiram bunga dan pohon di kebun. Pada malam hari, ayah dan ibu membantuku mengulang pelajaran di rumah. Di rumah kami saling tolong-menolong. Tolong-menolong membuat pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Aku pun semakin sayang kepada ayah dan ibu. Nah, sikap Edo kepada ibunya itu menolong ya, anak-anak kita dalam keluarga itu harus saling menolong. Nah, seperti Edo, ketika ibunya memasak, Edo menjaga adiknya ya. Nah, ayahnya pun dan ibunya sama. Ketika malam, mereka menolong Edo belajar ya di rumah, mengulang pelajaran yang tadi diberikan guru di sekolah. Nah, inilah sikap saling tolong-menolong dalam anggota keluarga. Pemanasan global. Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut meningkat. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Nah, pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya suhu bumi semakin panas. Nah, tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global. Akibatnya kesulitan beradaptasi. Beberapa jenis hewan dan tumbuhan pun mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya manusia akan merasakan kekurangan bahan makan dan mengalami bencana kelaparan. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Cintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman. Menghemat pemakaian air dan listrik. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pemakaian kendaraan seperti mobil ataupun motor
lakukan gaya hidup sehat, gunakan sepeda untuk jarak tempuh yang dekat. Nah, agar asap dari kendaraan bermotor itu tidak terlalu banyak ya anak-anak. Nah, kita lihat di jalan-jalan sekarang kan banyak banget mobil, motor. Nah, itu salah satu penyebab pemanasan global. Kesimpulan. Nah, dalam pembuatan garam, kita dapat melihat perubahan wujud dari cair menjadi padat. Nah, 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 360 detik. Sikap bersatu adalah berkumpulnya individu menjadi satu tanpa memandang ras, suku, agama, warna kulit, dan keturunan. Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini anak-anak. Nah, di sini Bapak mempunyai 5 soal evaluasi anak-anak. Nah, 1, perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair dinamakan titik-titik. 2, menguap adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi benda titik-titik. 3, menjaga kerukunan di rumah adalah tanggung jawab dari titik-titik. 4, asap kendaraan bermotor bisa menyebabkan terjadinya titik-titik. 5, pertandingan sepak bola berjalan selama 90 menit. Waktu pertandingan itu sama juga dengan titik-titik jam, titik-titik menit. Ya, kalian kerjakan dan kumpulkan ke guru kalian masing-masing. Nah, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.